Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Amir Hobdali Montes selaku dosen pengampu Matematika Terapan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sintia Paslina, dengan NIM 52231510131, Arifah Rambe dengan NIM 52203351108, dan Karlo Heskia Peranginangin dengan NIM 52522335126. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang determinan. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Carlo. Pada Saudari Carlo, saya persilahkan. Baik, di sini saya atas nama Carlos ya Angin akan menjelaskan materi tentang fungsi. Langsung saja, fungsi. Nah, suatu permutasi dikatakan mempunyai satu inversi jika terdapat satu bilangan yang lebih besar mendahului suatu bilangan yang lebih kecil setelahnya. Nah, langsung saja di sini ada contoh yang terdapat 6 bilangan yaitu angka 6, 1, 3, 4, 5, dan 2. Di mana langsung saja kita olah yaitu yang pertama angka 6. Nah, angka 6 ini apakah terdapat inversi di dalamnya? Langsung saja kita melihat ke 5 bilangan setelahnya apakah dia lebih besar dari bilangan setelahnya tersebut. Itu angka pertama. Yang jelas angka 6 lebih besar dari angka 1. Yang ketiga, angka 6 juga lebih besar dari angka 3. Lebih besar dari angka 4, angka 5, dan angka 2. Sehingga angka 6 tersebut mendahului 5 bilangan setelahnya yang maka terdapat 5 inversi di dalamnya. Nah, angka kedua, angka satu tidak lebih besar dari 4 bilangan setelahnya, yaitu angka 3, 4, 5, dan 2, sehingga angka satu tidak memiliki inversi. Nah, angka 3 mendahului satu bilangan, yaitu angka 2, sehingga angka 3 mendapatkan satu inversi. Nah, angka 4 pun mendahului satu bilangan, yaitu angka 2, sehingga angka 4 pun terdapat satu inversi. Nah, yang terakhir, angka 5 juga mendahului satu bilangan, yaitu angka 2, sehingga angka 5 juga terdapat satu inversi, sehingga dari permutasi di atas terdapat 8 inversi di dalamnya. Oke, selanjutnya, suatu permutasi dikatakan permutasi genap jika banyaknya inversinya sejumlah genap, dan dikatakan permutasi ganjil jika banyaknya inversinya sejumlah ganjil. Nah, perkalian elementer dari matriks A, ukuran n kali n adalah perkalian n entry dari A di mana tidak ada yang datang dari baris atau kolom yang sama. Nah, ini contoh, di sini ada 4 matriks, itu A1, A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2, dan A baris 2 kolom 1, dan A baris 2 kolom 2. Nah, langsung saja kita temukan hasil dari perkalian elementer tersebut yang dimana syaratnya adalah matriksnya tidak boleh dari baris yang sama dan kolom yang sama. Sehingga langsung saja kita cari, yaitu hasilnya adalah A baris 1 kolom 1 dengan A baris 2 kolom 2 dan A baris 1 kolom 2 dengan A baris 1 baris 2 kolom 1. Nah, di mana matriks tersebut merupakan hasil dari perkalian elementer yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, nah, contoh selanjutnya, perkalian elementer dari matriks A adalah dalam bentuk A baris 1, A baris 2, dan A baris 3, yang dimana bilangan pada kolom tersebut diisi dengan permutasi dari 1, 2, dan 3. Nah, hasil dari perkalian elementer tersebut langsung saja kita tentukan, yaitu yang dimana syaratnya tetap sama, yaitu baris dan kolom tidak boleh dari sama. Nah, jadi hasilnya adalah terdapat yang pertama A baris 1 kolom 1 dengan A baris 2 kolom 2 dengan A baris 3 kolom 3. Yang kedua, A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 2. Yang ketiga, A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 3. Yang keempat, A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 3,
dan A baris 3 kolom 1. Yang kelima, A baris 3 kolom 3, A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 2. Nah, yang terakhir adalah A baris 1 kolom 3 dengan A baris 2 kolom 2 dengan A baris 3 kolom 1. Oke, jadi hasilnya adalah terdapat 6. Hasil perkalian dari elementer matriks A. Nah, jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka terdapat n matriks perkalian elementer dengan berbentuk di mana adalah permutasi dari kolom 1, 2, dan n sampai dengan n. Nah, perkalian elementer bertanda dari A adalah perkalian elementer dikali tambah 1 dikali plus 1 jika permutasi tersebut merupakan genap dan dikali minus 1 jika merupakan permutasi ganjil. Nah, pada contoh dua bagian B di atas, perkalian bertanda dari A adalah, ya langsung saja lihat dari gambarnya, yaitu yang pertama, A, A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 3, dengan min A baris 1 kolom 1, dan A baris 2 kolom 3, dan A baris 3 kolom 2. Dengan A minus A min A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 3, A baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, dengan A baris 2 kolom 3, dengan A baris 3 kolom 1. Yang kelima ada selanjutnya A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 2, dengan yang terakhir A min 3 min A 1 kolom 3, A baris 2 kolom 2, dengan A baris 3 kolom 1. Oke, nah, jika A adalah matriks bujur sangkar, fungsi determinan dari A didefinisikan sebagai jumlah semua perkalian elementer bertanda dari A. Oke, yang dimana determinan A ada sama dengan A11 dengan A22 dengan A33 tambah A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 2, tambah A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 1, kurang A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 1, kurang A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 2, kurang A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 1. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu sifat-sifat determinan. Yang pertama, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, maksudnya salah satu contohnya yaitu apabila salah satu baris atau kolom elemennya 0, maka determinannya 0. Berlaku juga jika salah satu barisnya 0, maka determinannya bernilai 0. Nah, yang kedua, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, untuk contohnya, untuk matriks B kan pada kolom pertama itu 4, 3, 2. Baris yang pertama sama dengan baris yang terakhir atau baris ketiga, 4, 3, 2. Elemen pertama dan elemen ketiga itu sama. Nah, maka determinannya bernilai 0. Atau nilai satu kolom dengan kolom lainnya elemennya sama, maka determinannya bernilai 0. Nah, yang selanjutnya
Nomor 3, apabila elemen-elemen salah satu dari baris atau kolom adalah merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, perhatikan contoh di bawah berikut. Misalkan di sini elemen pada baris pertama itu 1, 2, 3. Kemudian pada baris ketiga 2, 4, 6. Nah, baris pertama adalah kelipatan dari baris ketiga adalah kelipatan dari baris pertama. 1, 2, 3. 2, 4, 6 yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 6. Nah, maka nilai determinannya 0. Yang keempat, determinan matriks A kali B sama dengan determinan matriks A kali determinan B. Yang kelima, determinan matriks A transport sama dengan determinan A. Nah, maksudnya misalnya determinan itu ditransform, maka determinannya A. Nah, yang keenam itu ada determinan A inverse, maka bisa ditulis 1 per determinan A. Yang ketujuh, jika ada suatu skala K dikalikan dengan determinan A, maka nilainya akan sama dengan determinan skala K dikali dengan matriks A. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arifah. Kepada Saudari Arifah, saya persilahkan. Menghitung determinan dengan ekspansi K-faktor. Untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi K-faktor adalah dengan mengekspansikannya sepanjang baris atau kolom yang mempunyai bilangan nol yang terbanyak. Misalkan ada sebuah matriks A 3 kali 3, A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33. Maka determinan dari matriks tersebut dengan ekspansi K-faktor adalah det A sama dengan A11, A22, A23, A32, A33. Dikurang A12, A21, A31, A23, A33, ditambah A13, A21, A31, A22, A32. Sama dengan A11, A22, A33 dikurang A23, A32 dikurang A12, A21, A33 dikurang A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurang A22, A31 sama dengan A21, A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 tambah A13, A21, A32 dikurang A13, A22, A31 dikurang A12, A21, A33 dikurang A11, A23, A32. Next. Menghitung determinan dengan reduksi baris. Determinan sebuah matriks dapat dihitung dengan mereduksi matriks tersebut pada bentuk eselon baris. Metode ini penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Contoh 1, hitungan det A di mana A sama dengan A32, A min 6, 6, 5, 9, 1. Pembahasan. Dengan mereduksi A pada bentuk eselon baris dan dengan menerapkan teorema. Mari kita dapatkan. Next. Menghitung determinan dengan reduksi baris. Det A sama dengan 0, 3, 2, 1, min 6, 6, 5, 9, 1 sama dengan min 3, 0, 2, min 6, 1, 6, 9, 5, 1. Baris pertama dan baris kedua A dipertukarkan. Sama dengan min 3, 1, 0, 2, min 2, 1, 6, 3, 5, 1. Faktor bersama sebesar 3 dari baris pertama matriks terdahulu diambil matriks tanda det tersebut. Sama dengan min 3, 1, 0, 0, min 2, 1, 10, 3, 5, min 5.
Min 2 kali baris pertama dari matriks terdahulu dibahas pada baris ketiga. Sama dengan min 3, 100, min 2, 1035, sama dengan min 5, min 10 baris kedua dari matriks terdahulu ditambahkan pada baris ketiga. Sama dengan min 3, min 55, 100, min 2, 10351, sama dengan min 3, min 55, 1 sama dengan 165. Faktor bersama sebesar min 55 dari baris terakhir matriks terdahulu diambil melalui tanda det tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya.